Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Bapak Guru SDN Kutorejo. Saya di sini sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya melaksanakan pendampingan individu kedua kanvas kerja perubahan. Ini nanti hanya sebagai penyelarasan visi dari saya pribadi tanpa mengubah visi dari sekolah. Mungkin ini nanti bisa menjadi pedoman atau tambahan dalam penyusunan KWSP di tahun berikutnya. Slide berikutnya, Bu Nurul, minta tolong. Oke, ini adalah visi di KWSP SDN Kutorejo tahun pembelajaran 2023-2024. Visi SDN Kutorejo yaitu terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil, berbudaya, ramah lingkungan, beriptek, mampu bersaing, berlandaskan iman dan takwa, serta berjiwa Pancasila. Next, menurut apa yang dimaksud dengan guru penggerak? Apa yang dimaksud dengan visi guru penggerak? Visi guru penggerak merupakan suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan seorang guru penggerak terkait sosok murid maupun sekolah impian di masa yang akan datang. Sebagai bentuk implementasi dari rencana manajemen perubahan, seorang guru penggerak dapat menyusunnya menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif atau bagja untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Next. Oke, berikutnya adalah latar belakang visi guru penggerak saya. Yang pertama yaitu dari hasil pembelajaran modul 1.1 dalam pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini sebenarnya pendidik itu, guru sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator pembelajaran bagi anak-anak, itu maksudnya. Subjek pendidikan itu adalah anak-anak sendiri sebenarnya. Dari situ kita nanti bisa melakukan pembentukan karakter anak-anak. Yang kedua yaitu dari modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Jadi seorang guru zaman sekarang itu maksudnya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian mandiri itu maksudnya adalah mampu membangkitkan inovasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi yang ketiga yaitu inovatif, mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Kolaboratif, mampu bekerja sama dengan rekan-rekan guru lain, tidak hanya guru di lingkungan rekan kerjanya saja, melainkan bisa dari lembaga-lembaga lain. Kemudian reflektif itu yang dimaksud adalah mampu mengambil
nilai-nilai apa yang sudah dilakukan. Begitu, next. Berikutnya dalam penyusunan visi guru penggerak, saya menghadirkan kalimat-kalimat rumput tentang cita-cita untuk murid di masa yang akan datang sesuai yang panjenengan cita-citakan. Kira-kira menurut panjenengan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini nanti akan saya bagikan setelah presentasi saya selesai dilaksanakan. Dari hasil diskusi itu kita akan merumuskan visi guru penggerak. Berikutnya, dulu. Oke, terima kasih. Ini adalah visi guru penggerak saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, berkarakter profil belajar Pancasila dan literat. Literat ini yang dimaksud adalah anak-anak itu terbiasa menjadikan membaca sebagai budaya. Next, menurut. Dari visi tersebut, kemudian saya lebih memfokuskan pada aspek literat, pada elemen literat, yaitu meningkatkan budaya membaca melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pengimplementasiannya, saya menggunakan metodologi inquiry apresiatif atau IA tahapan bagja. Tahapan bagja itu apa yang dimaksud dengan tahapan bagja? Yang pertama, B itu buat pertanyaan, sama seperti yang saya tampilkan tadi sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Kita itu pasti punya mimpi dan angan-angan yang tinggi terhadap anak-anak dan sekolah di masa yang akan datang. Kemudian kita jabarkan rencananya, dan terakhir kita atur eksekusinya seperti apa. Next, menurut. Berikutnya, setelah saya menggunakan inquiry apresiatif tahapan bagja dalam merumuskan visi, saya melakukan aksi nyata yang pertama, yaitu persiapannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana. Setelah pelaksanaan itu selesai, refleksi yang bisa saya ambil dari kegiatan itu seperti apa. Next. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan yaitu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah Bapak Misbahul Khairi, kemudian Bapak APP, Bapak Isna Badarul Salasa, kemudian saya juga berkoordinasi dengan rekan-rekan guru di lembaga SD Negeri Kutorjo untuk melakukan konsep perencanaan agar segalanya berjalan sesuai dengan sistemnya, konsepnya.
Berikutnya, dalam tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya rencanakan sebelumnya dengan kegiatan pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila serta dapat meningkatkan budaya literasi bagi peserta didik. Lanjut. Di sini beberapa kegiatan yang telah saya laksanakan. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian melatih kemandirian peserta didik dengan latihan-latihan mandiri. Kemudian melatih berkolaborasi antar siswa, kerja kelompok dan lain sebagainya. Pembiasaan membaca cepat dan memahami. Jadi membaca itu secara literatur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membaca cepat. Kemudian membaca memahami itu mengambil intisari dari tiap-tiap paragraf. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kelima, menceritakan kembali buku bacaan mereka dengan bahasa mereka sendiri di depan kelas. Dalam tahap refleksi, saya berusaha mencari tahu kelemahan dan kelebihan dalam metode pembelajaran yang telah saya laksanakan. Nah, hal tersebut berguna bagi saya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, serta memaksimalkan segala kelebihan saya agar pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Dari refleksi ini juga saya bisa mengambil titik lemah dan kelebihan saya. Kalau kelebihan saya bisa saya maksimalkan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Next, follow. Oke, jadi Ibu Bapak, itu adalah kegiatan saya dalam pendampingan individu kedua ini, yaitu membuat visi guru penggerak sebagaimana dalam rangka menyelesaikan tugas calon guru penggerak pada pendampingan individu kedua. Semoga visi guru penggerak saya mungkin bisa menjadi tambahan atau masukan atau refleksi dalam pembuatan KWSP di SDN Kutorjo di tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.